Hey guys, welcome back to my YouTube channel and this is my egg up video and jangan bosan-bosan ya karena kita akan terus bertemu selama aku masih menjajaki sebuah ilmu. Pada video kali ini aku mau ngebahas mengenai the Malaysian legal system and overview atau gambaran umum, dimana ini aku dapatkan pada kuliah umum bareng Prof. Suhel, and it's so interesting and I'm so happy can meet with her because I feel curious and I get a new knowledge. So jangan bosan-bosan lagi sekali lagi dan jangan lupa untuk membuka perspektif baru lagi seperti video sebelumnya dengan lapang, dengan hati yang ikhlas, dengan rasa keinginan tahu yang tinggi. We can move to the introduction. In this slide, introduction, an overview, gambaran umum tentang legal system Malaysia, di mana negara Malaysia merupakan negara yang multiras. Diperkirakan jumlah penduduk di Malaysia sendiri pada tahun 2024 sekitar 34,1 juta jiwa. Wow, luar biasa, sangat banyak. Sehingga negara tersebut terdapat banyak sekali pencampuran ras dan etnik yang terintegritas sosialnya dan menjadi model bagi seluruh dunia. Ditambah, hampir 80% dari total penduduknya tinggal di semenanjung Malaysia. Menarik nih, Nah, populasinya tersendiri terdapat 3 ras utama. Yang pertama, of course, suku Melayu. And 2, suku Tionghoa. And 3, suku India. Nah, populasinya ini, yang 3 ras utamanya ini, suku Melayu itu, mayoritas pendudukannya adalah beragama Muslim. Sedangkan suku Tionghoa, mayoritas kepercayaannya yaitu Buddha, sedangkan suku India suku agama Hindu. Nah, penduduk asli di Malaysia adalah Sarawak, di mana secara kolektif dikenal sebagai suku Dayak di Malaysia. Nah, ditambah lagi terdapat percampuran kelompok dan etnis lain yang berdatangan dari Eropa dan Eurasia. Nah, ini sebagai gambaran umum dari negara Malaysia. Sebelum kita pindah ke legal system, of course, we have to move to the next slide. And here about language and fight agama. Nah, di mana bahasa nasionalnya itu adalah bahasa Melayu. Of course, Malaysia itu menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi bahasa nasionalnya itu merupakan bahasa Melayu. Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, jadi sering lazim digunakan secara luas oleh masyarakat Malaysia. Nah, namun masih pula terdapat dialek seperti Chinese, Tamil, and bahasa daerah seperti Iban dan Kadazan. Nah, agamanya sebesar 61% mayoritas Muslim. 20% mayoritas penduduknya beragama Buddha. 9% lainnya agama Kristen. Dan 6% lainnya adalah agama Hindu. Seperti yang dikemukakan di introduction, bahwa 3 ras utama tersebut sangat berpengaruh ya untuk keberlangsungan agamanya. Nah, namun kebebasan beribadah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Jadi Malaysia pun sama untuk kebebasan beribadah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Nah, yang kedua mengenai sejarah singkat berdirinya Malaysia. Nah, saya ingat banget ketika Prof. Suhel mengatakan bahwa pada tahun 1400 berdirinya Kesultanan Malaka. Kemudian riwayat-riwayat atau tahun-tahunnya, makanya saya cantumkan di PPT-nya itu yang paling ingat adalah mengenai tahun-tahunnya, karena itu merupakan suatu sejarah tonggaknya Malaysia mengenai tahun-tahun kepentingan menurut saya, yaitu dimulai pada berdirinya Kesultanan Malaka 1400
1511 kolonialisme oleh Portugis, 1641 penjajahan oleh Belanda. Kita berarti pernah sama-sama dijajah oleh Dutch. And 1824 Inggris menjajah Malaysia dengan perjanjian Inggris-Belanda. And 1941 sampai 1945 Jepang menduduki Malaysia. Wow, kita pun sama ya, Malaysia. Ternyata pernah dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. And 1946 Inggris mendirikan Persatuan Malaya. 1957 Malaysia menjadi federasi independen. And 1963 negara Malaysia berdiri sebagai kerajaan. And aku ada catatan di buku mengenai pada tahun 1963 Singapura pun memisahkan diri dari Malaysia seperti halnya Timor Leste memisahkan diri pada era zaman Bapak Habibie. Oke, kita move to the next slide. Nah, kita ada yang kurang ketika judul membahas the legal system of Malaysia tanpa membahas mengenai sistem hukum. Nah, paling suka banget mengenai sistem hukum, membahas sistem hukum, di mana Semandung Malaysia, Sabah dan Sarawak merupakan satu kesatuan tapi tidak diatur oleh sistem hukum yang sama. Seperti kita ketahui bahwa Malaysia merupakan negara common law. Nah, sistem hukumnya itu berasal dari pertama Inggris yang merupakan common law, and second India about hukum pidana dan kontraknya, and third Australia mengenai hukum pertanahannya. Nah, itulah sistem hukum yang ada di Malaysia yang berasal atau diambil dari Inggris, India, dan Australia. Lalu kemudian yang keempat ada pemerintahan federal. Nah, pemerintahan federal ini terdiri dari 14 negara dan 2 wilayah negara bagian, di mana pemerintahannya dibagi menjadi 2. Yang pertama pemerintahan federal dan yang kedua pemerintahan negara bagian. Nah, konstitusi federal adalah hukum tertinggi. Jika bertentangan dengan konstitusi federal, maka dianggap sebagai ultra vires atau di luar kuasa. Nah, semboyannya adalah bersekutu dan bertambah mutu. Lalu yang kelima adalah kewenangan dan hak istimewa dalam pasal 44 sampai 60 di mana kewenangan legislatif dalam merumuskan undang-undang berkenaan dengan daftar federal atau daftar bersama. Ada 3 daftar. Yang pertama ada federalis, di mana membuat undang-undang bersama. Contoh, UU Keuangan, UU Kerakyatan, dan UU Kesehatan. Nah, di poin B, oke, kita move dulu ke slide selanjutnya mengenai poin B. Nah, oke, kita udah move ke poin B, di mana di poin B itu mengenai state list atau daftar negara, di mana kewenangan kerajaan dan hanya ruang lingkupnya saja, sehingga tidak ada campur tangan atau penggabungan dengan federalis, yaitu yang tadi ya federalis kekuasaan federal. Contohnya di state list yaitu local government mengenai air. Lalu ada current list, di mana itu gabungan dari parlemen, federal dan kerajaan atau negara. Contohnya adalah mengenai perbaikan jalan dan senarai bersama. Oke, yang poin ke-6 mengenai federal atau persekutuan parlemen, di poin A yaitu sebagai konstitusi paling tinggi. Di poin B sebagai konstitusi monarki, yaitu monarki kelembagaan sultan. Dan strukturnya yaitu mengadopsi dari teori August Mantius mengenai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu yang ketujuh ada sumber hukum. Nah, sumber hukumnya ada 3 macam, yaitu tertulis, tidak tertulis, hukum Islam, atau syariah law. Nah, di tertulis terdapat beberapa, yaitu ada Federal Constitution, State Constitution, Legislation, Subsidiary Legislation, and unwritten atau tidak tertulis adalah English Law, Jurisprudency, and Customary Law atau hukum adat, dan juga pengambilan dari hukum Islam atau syariah law. Sama halnya seperti Indonesia yang mengambil sumber hukum dari tertulis, tidak tertulis, dan juga hukum Islam. Jadi antara Malaysia dan juga Indonesia cukup banyak kesamaan. Selain dari pernah dijajah oleh
Belanda dan juga Jepun. And kita dalam sumber hukumnya pun terdapat persamaan. Oke. Kita move to the next slide. And here about hierarki mahkamah. Nah, terdapat hierarki mahkamah di legal system Malaysia. Yang pertama ada Court Appeal, yang kedua Mahkamah Agung, lalu yang ketiga Session Court, contohnya adalah pelanggaran lalu lintas. Yang keempat Magister Court, yaitu contohnya adalah kasusnya yang kurang dari Rp100. Dan yang kelima adalah Special Court, yaitu pengadilan khusus bagi anggota kerajaan. Nah, itu merupakan hierarki mahkamah yang ada di Malaysia. Kalau di Indonesia sendiri kan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun di Malaysia terdapat hierarki mahkamah atau perjenjangan. Dan Special Court itu terpisah dari keempat lainnya karena merupakan pengadilan khusus bagi anggota kerajaan. Oke. Nah, di poin yang ke-9 mengenai Mahkamah Syariah, yaitu pengadilan bagi umat muslim, di mana mulai berlakunya Mahkamah Syariah adalah tahun 1414 di Kesultanan Malaka. Adapun hierarkinya, yang pertama Mahkamah Syariah Tinggi, Mahkamah Syariah Menengah, Mahkamah Syariah Bawah. Nah, berbedanya dengan Indonesia, kita menggunakan sama mahkamah antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada pemisahan dengan Mahkamah Syariah seperti halnya di Malaysia, sehingga ada perjenjangan atau hierarki mahkamah. Oke, kita move ke slide selanjutnya. Oke, dan ini adalah 2 poin terakhir mengenai legal system of Malaysia and of your view, di mana poin ke-10 mengenai posisi kelembagaan Islam. Nah, posisi konstitusi federal ini lebih tinggi daripada hukum Islam, sehingga hukum Islam hanyalah sebagai agama resmi dan aturan hukum hanya berlaku kepada umat muslim dan tidak digunakan secara keseluruhan atau wajib bagi negara Malaysia. Nah, di sini pun kita ketahui ya bahwa tidak diadopsinya hukum Islam secara keseluruhan seperti halnya di Indonesia, karena ada beberapa sistem hukum yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Jika di Indonesia terdapat sistem hukum seperti civil law yang mengadopsi dari Belanda, dan juga adat kebiasaan dan juga hukum Islam, sehingga diadopsi sebagai sistem hukum internasional dari ketiganya itu. Namun di Malaysia kelembagaan Islam sendiri hanya sebagai agama resmi dan aturan hukum saja, sehingga tidak digunakan secara keseluruhan atau wajib bagi negara. Sedangkan di Indonesia kita memiliki mengadopsi dari hukum Islam itu signifikan, sehingga ada perbedaan mengenai posisi kelembagaan Islam di Malaysia dan juga di Indonesia. Nah, yang terakhir mengenai hukum adat, yaitu ada beberapa adat yang terdapat di Malaysia. Yang pertama of course Melayu, and point B Chinese, and yang point C Hindu, and point D orang asli yaitu Semenanjung, and point E natives Sarawak dan Sarawak. Dan itulah mengenai the legal system, the Malaysian legal system, atau gambaran singkat mengenai sistem hukum yang ada di Malaysia. Selain dari pengaruh historis dan filosofis, ternyata Malaysia pun memiliki kesamaan dari beberapa hukum yang di Indonesia. Oke, kita ke penutup. Tibalah kita di penutup, and terima kasih sudah menonton. Karena kita sedang dikejar deadline ya, jadi sangat dikejar-kejar, and sekarang waktunya kita say goodbye kepada penonton, and see you on the next video.